kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, siapa di antara teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, ya? Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang datangnya lebih awal? Ya, Fala, coba temannya diajak berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hewan juga mempunyai hak, ya. Nah, bagaimana agar hewan itu haknya tercukupi? Nah, di sini sebelum kita mempelajari pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu
kewajiban terhadap hewan. Hak hewan itu apa? Kewajiban kamu terhadap hewan itu apa? Nanti kalian harus tahu. Nah, selanjutnya anak Busri punya gambar. Ini gambar apa? Coba kalian perhatikan lebih dulu. Ya. Gambar apa itu ya? Gambar orang memburu harimau. Bagaimana pendapat kamu? Kok hewan itu diburu, harimau itu diburu? Bagaimana? Ya? Akan cepat punah kalau diburu. Apalagi gimana sikapnya ini orang kok harimau dibunuh, kok diburu? Sikapnya bagaimana orang ini? Tidak baik. Nah, kamu sebagai warga negara yang baik, sikap kamu harus melestarikan hewan. Caranya bagaimana? Jangan memburu hewan yang ada di hutan. Nah, ini kenapa kok kamu harus melestarikan? Caranya bagaimana? Kamu harus melestarikan itu. Caranya kamu tidak boleh menebang hutan secara terus-menerus. Nanti kalau hutannya itu habis ya, satu. Nanti kalau ada hujan, gimana kalau ada hujan, kalau hutannya sudah gundul itu? Akan banjir. Ya. Terus nanti ya hewan-hewan tidak bisa hidup. Akhirnya hewan itu nanti masuk ke pemukiman warga. Nah, kalau masuk ke pemukiman warga terus bagaimana nanti? Hewan-hewan piaraan yang kamu punyai ya, iya dimakan. Nah, karena di hutan itu tidak ada makanan. Akhirnya hewan liar itu tadi mencari makanan di perkampungan. Nah, ini Bu Sri punya bacaan. Fenomena maraknya hewan buas muncul di pemukiman. Maraknya teror hewan liar menyerang manusia akhir-akhir ini menimbulkan keresahan masyarakat. Di antaranya penemuan ular kobra di pemukiman warga Jawa Barat, penerkaman petani kopi oleh harimau di Sumatera, yang terbaru kasus meninggalnya seorang kakek bernama Sutarma setelah disengat tawon Vespa. Beberapa kasus di atas itu menimbulkan korban luka maupun meninggal. Komunitas Aspera yang bergerak di bidang edukasi dan pemerhati reptil mengemukakan fenomena hewan liar yang menyerang manusia, terutama ular, adalah fenomena musiman. Fenomena khususnya ular adalah musiman, mengingat bulan November dan Desember memang musim ular menetas, kata Wakil Ketua Komunitas Aspera Nimas Bembi kepada Audition Rabu 18 Desember tahun 2019. Menurut Nimas, penyerangan yang dilakukan hewan liar terhadap manusia adalah suatu cara para hewan tersebut untuk melakukan pertahanan diri mereka. Habitat yang semakin sempit membuat hewan tersebut secara tidak langsung bersinggungan dengan manusia. Selain habitat sumber daya, makanan si hewan juga berkurang karena habisnya hutan-hutan tempat tinggal mereka. Maka
mau tidak mau akan bersinggungan dengan manusia di pemukiman. Mengenai serangan tawon Vespa, yang saya tahu mereka menyerang saat merasa terancam atau rumahnya dalam bahaya, kata Nimas. Untuk itu Nimas mengatakan perlunya menjaga kebersihan rumah dengan menghindari tumpukan-tumpukan barang yang tidak terpakai di rumah agar tidak ditinggali ular. Ular tidak takut garam, ular takut manusia dan menghindari bau-bauan menyengat seperti kamper atau kapur barus. Cara tersebut cukup ampuh untuk mencegah ular masuk ke rumah, sambungnya. Ia juga menambahkan penanganan itu perlu dilakukan untuk korban yang terkena gigitan atau racun. Ular tidak perlu lagi diikat, disayat maupun disap. Luka tersebut cukup membawa korban ke rumah sakit terdekat yang memiliki anti bisa ular, pungkasnya. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan tadi ya bacaan tadi, coba bagaimana seandainya hutan-hutan yang ada itu ditebangi, terus ada harimau atau ular yang ke pemukiman warga, bagaimana coba? Ya, kita seharusnya melestarikan, ya, hutannya juga jangan ditebang, gitu ya. Nah, anak, setelah kalian memperhatikan tadi, ini ada video mengenai wawancara. Mengenai wawancara. Wawancara ini tentang hewan piaraan. Sebelum kalian memperhatikan video ini, apa yang harus disiapkan dulu sebelum wawancara? Sebelum kalian melakukan wawancara, yang perlu kalian siapkan yaitu kegiatan wawancara. Itu apa? Kegiatan untuk mendapatkan informasi. Nah, langkah-langkah wawancara itu: satu, mempersiapkan topik. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber. Kamu harus punya janji dulu sama yang akan kamu wawancarai. Yang selanjutnya, mempersiapkan pertanyaan yang akan kamu sampaikan kepada narasumber. Kamu harus siap-siap dulu, tulis dulu. Kira-kira nanti yang akan saya tanyakan kepada narasumber itu apa saja, gitu ya. Terus mempersiapkan alat pencatat atau perekam. Nah, sekarang perhatikan dulu, Ibu punya video wawancara tentang pemeliharaan hewan piaraan. Coba perhatikan.
Menghilangkan
juga membutuhkan konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan. Misalnya kamu memelihara apa tuh yang bisa diambil manfaatnya? Ayam, ya. Kamu memelihara ayam, berarti kamu mendapat hak dari ayam itu apa? Telurnya, dagingnya. Terus misalkan lagi kamu ambil untuk tenaganya, misalkan punya hewan piaraan kuda, ya, kamu ambil tenaganya untuk narik delman, ya, setiap hari Senin dan Kamis itu ada apa itu delman, ya, yang ke pasar itu, yang ngantar ke pasar. Terus sapi diambil tenaganya juga bisa untuk apa? Membajak sawah. Diambil dagingnya juga bisa, diambil susunya juga bisa, ya. Siapa yang di antara kalian di rumah punya hewan piaraan? Ya, punya apa Mas Rizky? Ayam. Mbak Siva? Punya? Domba. Mbak Lain punya apa? Kucing. Mas Farah punya apa? Ikan. Bagaimana perasaan kamu dengan hewan-hewan piaraan itu tadi? Pulang sekolah, kamu cepet-cepet ke hewan piaraan. Gimana rasanya? Seneng kan? Nah, merasa terhibur kan? Nah, itu termasuk hak kita terhadap hewan. Nah, sekarang katanya kemarin hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, Bu. Nah, sekarang kewajiban kamu terhadap hewan itu apa? Terhadap hewan piaraan, memberi makan, apalagi? Ya, memberi minum, membersihkan kandangnya, memandikan, kambingnya dimandikan, ya. Terus apalagi? Merawatnya jika sakit, ya, biar hewan itu tidak sakit. Kalau sakit nanti akhirnya punah lama-lama, ya, terhadap hewan piaraan. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Tadi kalian sudah mendengarkan semua penjelasan Bu Sri. Sekarang kalian akan Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya, ini ayo kita berdiri dulu, ya. Mana? Sama, ya. Ini betul. Ini, ya. Sebelum kita mengerjakan, ya, kita berdiri dulu. Pak SPG dulu. Di depan, Five, four, 3, 2.
Thank you.
Hewan-hewan liar itu bisa bertempat. Nanti kalau ditebangi, akhirnya hewan-hewan itu lari ke pemukiman. Akhirnya dampaknya yang kena juga kita semua. Hewan piaraan kita akan dimakan. Siugi sopo nek iki. Kita juga makanya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, tadi kalian juga sudah mempelajari tentang wawancara. Masih ingat apa enggak tadi apa itu wawancara? Ya, wawancara itu apa tadi? Wawancara adalah kegiatan untuk informasi. Masih ingat Boga tadi sebelum kita melakukan wawancara apa yang kita siapkan dulu? Membuat janji dengan narasumber, apalagi menuliskan daftar pertanyaan apa yang akan kita tanyakan pada narasumber. Terus lagi apa yo yang kita siapkan? Alat perekam atau alat untuk mencatat. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, tadi kan ada melestarikan lingkungan, gitu ya. PR buat kalian semua, besok pagi kalian membawa tanaman. Kita harus melestarikan, ya. Besok bawa tanaman, bunga, kita praktik, ya, untuk menanam bunga di halaman depan sekolahan. Yang kalian bawa, ya, satu alatnya, ya, alat untuk menanam
apa yang kita pelajari hari ini, anak? Ya, sebelum kita selesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Sri berpesan pada kalian semua, kalian sebagai warga negara yang baik harus melestarikan lingkungan, melestarikan hutan, melestarikan hewan, hewan peliharaan, hewan liar, dengan cara kita tidak boleh memburunya. Kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, sak perlune saja. Oke, sebelum kita akhiri, ayo kita menyanyikan dulu lagu Gundul Gundul Pacul. Ayo, duduk saja enggak apa-apa. 1, 2, 3. Gundul Gundul Pacul, gembelengan, nyungki nyungki wakul kul, gembelengan wakul bringkan sekane jadi sahabat. Wakul bringkan sekane jadi sahabat. Gundul gundul pacul gembelengan, nyungki nyungki wakul kul, gembelengan wakul bringkan sekane jadi sahabat. Wakul bringkan sekane jadi sahabat. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang dari kelompoknya Mbak Zahra maju untuk melaporkan hasil yang dikerjakan tadi. Siapa di antara Mbak Zahra dan ini yang mau maju? Baca yang sini saja ya. Sini saya ke sebentar, sama yang nanti. Yuk. Yang lainnya juga memperhatikan ya. Kelompok 1. Nama anggota kelompok 1 Sarah, 2 Najila, 3 Bella. Berilah tanda jenang pada kami yang merupakan kewajiban terhadap keluarga. Ya, 1. Tidak melakukan pembunuhan liar. tidak melakukan pemburuan liar. Itu termasuk kewajiban kita terhadap hewan liar. Betul? Betul Pak Sarah ya? Betul. Ya, kita tidak boleh melakukan pemburuan. Yang nomor 2. 2. Tidak melaporkan pemburu hewan liar yang bertujuan untuk keluarga. Nah, apabila ada yang memburu, terus kamu tidak melaporkan, kamu diam saja, itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Selanjutnya, 3. Mengajak masyarakat di sekitar untuk menjaga kelestarian hewan. mengajak masyarakat di sekitar untuk menjaga kelestarian hewan. Betul atau tidak? Betul. Nomor 4. Mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan. Mematuhi peraturan pemerintah, kamu harus menjaga kelestarian hewan.
Selanjutnya untuk kelompok 2 Mas Pala. Bagaimana pendapat kamu, bagaimana menurutku pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Pembelajarannya
bagaimana? Nah, seru ya. Tapi sayang tadi suaranya ada, pas dipakai malah nggak ada suaranya ya. Jadi kurang seru ya, karena suara musiknya hilang semua. Ya. Putri mohon maaf. Besok lagi akan Putri perbaiki. Nah, sekarang pembelajarannya kita cukupkan sekian. Jangan lupa PR-nya ya, membawa apa tadi? Tanaman ya, untuk melestarikan lingkungan sekolah. Membawa alatnya, membawa pupuknya. PR ya. Ingat-ingat, jangan lupa besok dibawa. Dan ya, alatnya itu apa? Karet apa ya? Ya, satu saja, satu kelompok satu. Oke. Bawaannya satu. Oke. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah, Bu Sri cukupkan sekian dulu. Mas Fala boleh bantu temannya diajak sedikit berdoa. Siapa? berhenti dulu, tunggu sampai seperti baru nyabrang ya.